Tunggu. Udah pernah dengar kabar tentang reshuffle kabinet belum? Ngerti nggak arti reshuffle? Ya, bukan wastafel mah buat cuci tangan. Ini reshuffle tahu ya? Nah, reshuffle artinya presiden bisa mengganti menteri-menterinya, punya hak prerogatif, ya kan? Nah, kalau presiden bisa, kenapa saya nggak bisa? Ya kan? Pura-puranya jadi presiden, boleh kan? Nah, kenal sentilun nggak? Kenal sentilun kan? Reshuffle. Wah, aku mau ganti dia. Mereshuffle sentilun. Karena kemarin aku jalan-jalan, ada anak muda. Keren juga. Ini pantas buat gantiin sentilun. Krishna namanya. Nah, Krishna keren ya? Cakep. Orang dia lewat aja tuh, semua yang dia lewatin tuh di dalam warung. Cewek-cewek, lepek. Gue nggak tahu apa karena dia cakep apa dia ayan, kita nggak ngerti. Ya kan? Tapi gimana kira-kira? Saya udah nih, bener nih. Oh iya benar. Makasih nih Doro Ya. Kalau kamu memang mau jadi pembantu saya di sini, harus tes dulu dong ya. Dites nggak nih? Dites. Bagaimana pendapatmu soal reshuffle kabinet? Nanya pendapat saya nih. Oh iya dong. Menurut saya nih, Aduh. reshuffle itu mah cuma masalah bahasa doang, Doro. Kalau anak muda deh udah biasa, reshuffle kan artinya ganti. Ya kan? Kalau anak muda tuh ya udah biasa ganti-ganti pacar, ya kan? Cuman kalau misalnya zaman-zamannya sekarang nih, ganti pacar diganti lah kata-kata. Jadi reshuffle. Jadi kalau ditanya, kok lu nggak sama dia lagi? Iya cewek gue udah gue reshuffle. Tapi udah ya, tapi reshuffle yang ngomongnya, jangan shuffle doang. Kalau shuffle doang kan artinya kocok. Reshuffle aja, reshuffle. Udah nggak boleh gitu, ya kan? Jadi terus terangnya aja saya senang kalau kamu mau kerja di sini, ya kan? Menggantikan sentilun udah males, suka bantah lagi. Dan bosannya itu, bosannya sudah kelewat-lewat. Namanya sentilun, gayanya. Kalau nggak pakai apa itu kayak nggak jadi orang. Mas, pokoknya sentilun. Enggak, aduh. Jadi gitu ya? Aduh. Memang aku itu layak di reshuffle kok. Hebat. Apa? Ganteng banget. Malah. Udah nggak usah pura-pura. Kenapa marah? Pecat aja aku. Kalau memang Doro nggak doyan aku lagi, usir aku. Aku mau jadi pembantu di istana. Istana apa? Istana hantu. Malah aku. Sabar. Apa? Ya, bukan istana. Maksudnya istana hantu ya? Istana boneka kali ya. Jangan meledak. Gimana? Ingat ya Doro, Ya. mencari pembantu yang cakep macam aku itu susah. Katarak. Ini cakep gimana? Loh, menurut analisis saya, pembantu itu mesti punya pengalaman, punya track record yang bagus. Lah aku ini kan sudah bertahun-tahun mengabdi di sini jadi jongos, konsisten. Nggak sembarangan. Aku tuh pernah menjadi pembantu tingkat nasional juara. Juara apa? Juara jongos. Aku berhasil memecahkan rekor muri. Muri, pembantu terlama. Kamu Doro. Wah, Doro. Apa kabar Doro? Lupa, tunggu. Namanya Mas Gun. Gun siapa Mas? Herianto. Monggo Mas. Aduh, ini pasti, wah ini nih, ya oke. Pembantu baru. Iya, silakan. Ini pasti sering ngobrol-ngobrol ya di kampus Politik ya Mas? ya. Nah, Saya kebetulan di kampus tuh ngobrol politik terus, Doro. oh gitu. Jadi di kampus tuh ngomongnya politik aja? Ya, karena kebetulan saya mengampu mata kuliah komunikasi politik. Oh, kalau gitu. Pengamat politik tahu ini Doro soal reshuffle-reshufflean. Kira-kira masalah reshuffle. Saya ini mau mereshuffle pembantu saya. Ya kan? Kan sekarang ini lagi gencar-gencarnya isu reshuffle. Kabinet dulu Mas. Iya. Apa memang sudah perlu ya kabinet kita ini direshuffle Mas? Sudah perlu atau belum? Iya, reshuffle itu, Doro, itu memang kebutuhan sepanjang hayat ya untuk konteks pemerintahan. Maksud saya begini, kabinet itu kan perlu selalu memperbaiki kualitas, efektivitas kinerjanya.
Waktunya. Soal waktu itu memang kembali kepada kebutuhan presiden. Oh, enggak Ini perlu 6 kan bulan, enggak perlu 6 bulan hak, dulu gitu. itu kan hak prerogatif Oh iya presiden. iya. Kita sama-sama tahu berdasarkan konstitusi bahwa presiden punya hak prerogatif. Contohnya misalnya mengangkat dan memberhentikan menteri. Ini tentu ada dua hal, Doro, yang penting dicatat ya. Pertama soal konteks waktu, yang kedua soal kebutuhan. Konteks waktu misalnya 6 bulan diperlukan nggak sih misalnya reshuffle? Reshuffle itu kan perombakan, bisa gonta-ganti siapa yang paling tepat. Misalnya Mas Sentilun, cocok nggak misalnya dengan kebutuhan Doro, ya kan? Cocok terus aku jangan di reshuffle. Nah. Nanti nambah-nambahin pengangguran Indonesia. Nah, kalau misalnya seorang menteri bekerja kemudian tidak bisa mencapai target seperti yang diharapkan, di awal kan pasti punya blueprint, di awal punya perencanaan jangka pendek, menengah, panjang. Nah, kalau kemudian tidak bisa mencapai target, seorang presiden punya hak prerogatif untuk merombaknya. Makanya Pak Jokowi menurut saya harus punya evaluasi terus-menerus. Ini yang sering disebut sebagai CFR teknik, Conclusion Finding Recommendation. Jadi seorang presiden, oke ada target kinerja. Aku nggak ngerti loh. Kata-kata itu Finding kan- apa tadi? Finding apa? Jadi dia harus mencari misalnya, hal-hal yang kemudian menjadi target capaian seorang menteri itu apa? Apa? Iya kan? Dia enggak pernah cuci piring? Itu kan Itu bisa ukurannya jadi kan? ukuran. Ini Ya. rajin. Misalnya bisa nggak mencapai misalnya dalam waktu 6 bulan? Berarti kan 1 semester. 1 semester kalau misalnya nggak bisa capai apa yang diinginkan presiden, bisa aja kan seorang presiden kemudian mengevaluasi. Tapi begini, Doro. Menurut analisis saya, soal reshuffle kabinet itu kan kita harus lihat dengan cermat, Doro. Oh iya dong. Soalnya reshuffle itu kan memang seperti dibilang Mas Gun tadi itu memang kebutuhan Mas ya. Iya. Kebutuhan pemerintah supaya pemerintahannya efektif bekerja. Betul. Atau kebutuhan para partai, dicek dulu. Jangan-jangan ini cuma kebutuhan Partai apa? Bisa jadi loh, didorong-dorong reshuffle cuma partainya berkepentingan supaya kader-kadernya mempunyai tempat. Ya kan Mas? Bisa Iya. jadi gitu enggak? Bisa jadi. Sangat mungkin karena apa? Kebutuhan untuk mengevaluasi itu memang kebutuhan pemerintahan, ini disebutnya refleksivitas. Jadi presiden butuh mengevaluasi mungkin 1 semester, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sehingga apa? Yang disebut dengan perhatian publik itu terjawab, kemudian ada ekspektasi publik itu terjawab. Nah, ketika misalnya jawaban atas keinginan publik itu tentu indikatornya adalah kinerja. Kalau kinerjanya positif, tentu ini akan membawa hal yang positif juga untuk Pak Jokowi dan pemerintahannya. Jadi gimana tuh? Apakah ini dengan reshuffle kabinet ini kesempatan Pak Jokowi untuk buktikan apa coba kira? Ya untuk membuktikan memilih orang yang tepat sebagai menteri. Oh. Bukan menteri yang malah jadi petugas partai. Wadah. Loh, kita harus selalu ingat bahwa Pak Jokowi pun itu juga bukan petugas partai. Kayaknya bener. Celana dalam aja nih, mau sebagus apa kinerjanya, harus di reshuffle. Kalau nggak lengket.